warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mazidatul Munawara Dirimu dari Universitas Patimura Ambon, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan dengan NIM 2020-63002. Di video kali ini, saya akan membuat penjelasan tentang penyebaran berita hoax. Sebelumnya, saya akan mewawancarai salah satu masyarakat yang bernama Ibu Rani, bagaimana pendapat dan saran tentang penyebaran berita hoax. Sekarang saya sudah bersama dengan salah satu anggota masyarakat yang bernama Ibu Rani. Di sini saya akan menanyakan kepada Ibu Rani pendapat Ibu Rani tentang penyebaran berita hoax. Ada 3 alasan mengapa seseorang menyebar berita hoax. Di antaranya adalah faktor ketidaktahuan, cemas terhadap berita yang ia dapatkan, dan faktor kesengajaan untuk suatu kepentingan. Oleh karenanya, sebelum kita men-share berita hoax, sebaiknya kita baca terlebih dahulu secara cermat. Tidak hanya itu, dalam membaca berita kita jangan hanya terpaku pada satu situs saja, minimal 5 situs sebagai rujukan. Selanjutnya, saran Ibu untuk tidak mudah percaya sebagai penyebaran berita hoax. Dengan menyelidiki terlebih dahulu apakah berita tersebut betul atau tidak. Itulah tanggapan dan saran dari masyarakat. Selanjutnya, penjelasan mengenai Pancasila dan berita hoax. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax artinya berita bohong. Hoax merupakan informasi yang sesungguhnya palsu atau tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah adalah benar. Sedangkan Pancasila menurut KBBI adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila. Nilai-nilai dalam Pancasila tersebut merupakan pedoman masyarakat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tidak terkecuali seperti kasus berita hoaks. Sila-sila Pancasila yang menjelaskan berita hoaks sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti percaya dan takwa pada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Agama apapun mengajarkan bahwa tindakan berbohong merupakan perbuatan yang salah dan tidak boleh dilakukan. Pada sila-sila ini, tiap individu harus takwa pada Tuhan dengan menciptakan sifat jujur dengan tidak menyebarkan berita hoaks. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan berani membela kebenaran dan keadilan. Pada sila ini, tiap individu diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan tidak menyebarkan berita hoaks yang dapat menimbulkan perpecahan pada kehidupan bermasyarakat. Sila ketiga, persatuan Indonesia, yang berarti menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara atas kepentingan pribadi dan golongan. Sila ini mengajarkan bahwa bagi setiap individu tidak diperkenankan menyebarkan berita hoaks atas kepentingan pribadi tanpa memperdulikan masyarakat sekitar. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila ini memiliki arti bahwa keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Dalam hal ini, tiap individu diharapkan dapat menciptakan kebenaran dan harus dapat mempertanggungjawabkan dengan tidak menyebarkan berita hoaks yang meresahkan masyarakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menciptakan suasana kekeluargaan dan gotong royong dengan tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Menciptakan suasana kekeluargaan dapat dengan diwujudkan melalui sikap teliti dan tidak dengan mudah menerima berita hoaks yang dapat menimbulkan perpecahan dan meninggalkan penyebaran berita hoaks. Dalam hal ini, dalam kehidupan bermasyarakat akan menciptakan suasana kekeluargaan yang dapat mempersatukan kehidupan bermasyarakat suatu bangsa.
Itulah penjelasan mengenai penyebaran berita hoaks. Jadi, media sosial adalah juga sebagai sarana mencari informasi dan juga memberi informasi. Tetapi sebelum menyebarkan atau menerima informasi, kita harus mencari fakta yang jelas mengenai kebenaran informasi tersebut. Karena jika salah ada banyak dampak negatifnya akan terjadi. Jadi, berbijak-bijaklah menggunakan media sosial. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.